Shalom dan selamat malam. Sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, salam sehat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama masuk dalam ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita fokus untuk mulai bersama-sama, baik pribadi maupun keluarga, untuk berada di hadirat Tuhan pada malam hari ini. Mari kita membuka diri kita untuk dituntun, dikuatkan, dan untuk menyerahkan hidup itu sendiri hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setia Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk senantiasa menyanyikannya, mengumandangkannya dalam kehidupan kami. Makasih untuk persekutuan malam ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Engkau menolong kami, membimbing dan menguatkan kami, baik kami yang mendengar, baik kami yang merenungkan, dan juga kami yang memberitakannya. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan,
di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan malam ini dan senantiasa memberlakukannya. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita malam ini, kekuatan dalam kelemahan. Kekuatan dalam kelemahan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, persoalan imun tubuh atau ketahanan tubuh menjadi sesuatu yang sangat penting dewasa ini. Ini banyak diperbincangkan, apalagi di tengah-tengah kondisi pergumulan yang kita hadapi saat ini untuk menghadapi akan virus corona. Orang berusaha dengan segala upaya untuk bagaimana meningkatkan imun tubuh mereka. Karena seperti yang diketahui, belum ada vaksin atau obat yang dapat untuk mengalahkan atau menetralisir, memberantas akan virus corona ini. Yang terpenting menurut dokter adalah bagaimana imun tubuh seseorang itu tetap kuat agar dapat melawan akan virus yang ada dalam tubuhnya. Nah, saudara-saudara, namun adakah bahwa di dalam kelemahan orang memperoleh kekuatan? Adakah dalam imun tubuh yang lemah akan ada kekuatan? Ini mungkin menjadi persoalan lain. Kalau kita melihat pembacaan kita pada malam hari ini, ada ungkapan duri dalam daging yang dialami oleh Paulus. 3 kali ia berdoa memohon kepada Bapaknya agar duri dalam daging ini diambil daripadanya. Namun ternyata jawaban Tuhan lain. Nah, saudara-saudara, kita sebaiknya memahami duri dalam daging bukan secara hurufiah. Ini adalah sebuah ungkapan yang mengarah pada segala sesuatu yang tidak mengenakan dan mengganggu. Bisa disamakan dengan perasaan kita ketika sebuah duri kecil atau serpihan kayu masuk ke dalam jari tangan kita. Dari konteks yang ada, Paulus tampaknya membicarakan tentang berbagai kesulitan dan penganiayaan dalam pelayanan. Ia sangat mungkin memikirkan orang-orang tertentu yang selalu menjadi penghalang dalam pelayanannya. Aplikasi 2 Korintus 12 ayat 7-10 sangat penting bagi kehidupan kita. Ada beberapa hal yang bisa ditekankan di sini. Yang pertama, kita diajar untuk tidak sombong. Sebagai orang yang sudah banyak berkorban dalam pelayanan, mendapat penglihatan yang hebat, dan mengadakan berbagai mujizat, sangat mudah bagi Paulus untuk sombong, untuk bermegah. Karena itu, kalau Tuhan mengizinkan ia mengalami yang diistilahkan duri dalam daging dalam kehidupannya, itu menekankan supaya Paulus tidak menjadi sombong. Katakan dalam bacaan kita tadi, supaya aku jangan meninggikan diri. Ini diulang 2 kali, baik di awal maupun di akhir pembacaan kita. Yang kedua, sidang jemaat yang kekasih, kita diajar untuk memahami konsep anugerah. Anugerah Tuhan memang tidak terbatas dan lebih dari cukup untuk semua orang yang ada dalam dunia ini. Bagaimanapun, hal ini tidak berarti bahwa Allah pasti memberikan apapun yang kita minta, yang kita doakan. Walaupun Paulus sudah berdoa dengan iman dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, hal itu tetap tidak dikabulkan. Dengan kata lain, jawaban doa
bukan sesuatu yang mekanis. Minta apa saja pasti diberi. Jawaban doa adalah sebuah anugerah. Ungkapan dalam bacaan kita tadi, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bahwa walaupun Allah seringkali memberikan anugerah melalui doa anak-anaknya, tetapi jawaban doa tetap sebuah anugerah. Bukan hak kita, bukan urusan kita, apalagi untuk memaksa Tuhan menjawab akan doa-doa kita. Yang ketiga, kita diajar untuk mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Paulus sedang membicarakan tentang bagaimana mengalami dan memiliki pengalaman tentang kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa diri kita kuat, kita tidak akan mengalami kuasa itu secara sempurna. Atau dengan kata lain, ketika kita berada dalam zona nyaman, kecenderungan kita untuk bergantung kepada Tuhan terkadang terabaikan. Kita masih berpikir bahwa kekuatan kita turut menentukan keberhasilan kita. Seharusnya kita menyadari bahwa kuasa Allah lah yang bekerja dalam semua usaha kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita belajar menyadari semua kelemahan kita. Setelah menyadari semua itu, kita juga perlu bersyukur atas semua kelemahan tersebut. Ya, justru dalam kelemahan itulah pengandalan akan kasih dan kuasa Tuhan itu lebih nyata dalam kehidupan kita. Karena itu, jawaban atas doa Paulus, atas permintaan Paulus adalah Tuhan tidak mencabut duri dalam daging ini, tapi Dia mengizinkan kelemahan itu dialami oleh Paulus supaya ia tidak bermegah, tapi dia mengandalkan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang lebih dari cukup untuk memberikan kekuatan, semangat bagi Paulus untuk tetap melayani Tuhan. Ini pun menjadi bahagian kita, saudara-saudaraku. Banyak kelemahan yang kita alami. Kita harus menyadari bahwa kalau itu Tuhan mengizinkan, selalu ada kasih karunia Tuhan yang cukup bagi kita untuk dapat mengalami, untuk dapat berjuang, untuk dapat tetap melayani dan memanai kehidupan ini di dalam kasih karunia Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Banyak hal yang menjadi kelemahan-kelemahan diri kami. Banyak hal yang menjadi persoalan dalam pergumulan kami. Dan kami selalu dan senantiasa memohon kiranya Tuhan mengambil semuanya itu. Mungkin doa kami tidak terjawab karena Tuhan berkehendak lain. Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Oh, ketika kelemahan-kelemahan itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, pada diri kami yakin Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Ada kasih karunia Tuhan yang lebih daripada cukup untuk memberikan kekuatan, semangat bagi kami untuk tetap meyakini dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan kami ya Tuhan, baik pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing jemaat. Berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang ikut dalam ibadah sehati dalam doa melalui media sosial ini ya Tuhan. Kami yakin rema firman Tuhan menjadi
kebahagiaan, kekuatan bagi kami. Berkati kami semua dan berbagai harapan dan kerinduan serta pergumulan-pergumulan kami. Berkati kami malam ini dalam waktu istirahat tidur malam kami. Lindungi dan peliharakan kami. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami dalam masa-masa pemulihan. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini berjuang di tengah-tengah pergumulan oleh karena kelemahan akibat COVID-19. Tuhan hiburkan dan kuatkan. Bahkan bagi seluruh tenaga medis, pemerintah kami, Tuhan berikan hikmat dan kekuatan. Terima kasih Bapa di surga. Sempurnakan doa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kelemahan, kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.